Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada saat ini adalah membaca pemahaman untuk bacaan fiksi atau non-fiksi. Tugas guru adalah menyediakan bacaan baik bacaan fiksi atau non-fiksi. Yang paling mudah bagi guru adalah menyediakan buku paket atau mengambil bacaan dari buku paket, karena dengan begitu siswa akan mempunyai buku itu di meja masing-masing. Dengan begitu, semua siswa akan bisa membaca teks masing-masing dan menguji pemahamannya dari hasil membacanya itu. Bacaan yang bisa digunakan juga diantaranya adalah koran, majalah, atau buku pengayaan. Kekurangan dari koran, majalah, atau buku pengayaan ini adalah tidak semua siswa akan mempunyai bacaan itu di meja belajarnya. Karena itu, mungkin diperlukan teknik yang lain untuk memudahkan guru dan siswa belajar membaca dengan bacaan seperti ini. Bacaan yang selanjutnya yang bisa digunakan adalah gawai. Yang pada saat sekarang gawai ini bisa dimiliki atau biasanya dimiliki oleh guru-guru secara umum. Kelebihan dari gawai ini adalah seseorang akan mendapatkan bacaan-bacaan yang menarik, beragam, dan mungkin terupdate atau yang terbaru. Bacaan bisa pula diperoleh melalui komputer atau gawai yang terkoneksi dengan internet, atau guru-guru mengunduhnya dari internet sehingga diperoleh bacaan yang menarik, terbaru, dan beragam. Hal ini misalnya akan menjadi nilai lebih dari buku paket, karena buku paket bacaannya itu-itu saja dan mungkin sudah 5 tahun atau 1 tahun yang lalu. Dengan adanya gawai atau komputer yang terhubung dengan internet, guru-guru akan memilih wacana-wacana yang aktual. Jika guru menggunakan buku paket, maka langkah yang dilakukan adalah seperti ini. Yang pertama, buku dibagikan pada semua siswa, dan ini adalah langkah yang sangat mudah karena biasanya di sekolah siswa-siswa mempunyai buku paket atau sekolah itu mempunyai buku paket dari dana BOS. Kemudian guru akan meminta siswa membaca bacaan pada halaman tertentu. Kemudian guru meminta siswa untuk mendiskusikan isi bacaan itu. Kemudian guru bisa meminta siswa menjawab pertanyaan, atau siswa diminta untuk menuliskan kembali isi bacaan atau mengembangkan isi bacaan yang dia baca. Berikutnya adalah contoh pembelajaran dengan menggunakan proyektor dan komputer atau gawai. Ini adalah contoh bacaan yang bisa didapat misalnya dari internet. Sumber dari tulisan ini adalah dari sebuah blog kajian Timur Tengah. Siswa diminta untuk membaca teks dari proyektor ini, kemudian
setelah siswa diberi waktu untuk membaca, kemudian langkah berikutnya adalah siswa menuliskan hal-hal yang menarik dari bacaan ini atau hal-hal yang terkait dengan bacaan ini. Misalnya, bacaan ini adalah tujuan jangka menengah dari adu domba di Indonesia, yaitu dikatakan bahwa tujuan jangka menengah dari adu domba di Indonesia adalah menjauhkan Indonesia dari Cina dan Iran dan Rusia. Jadi ada dugaan bahwa negara besar memainkan narasi bahwa Cina dan komunisme adalah ancaman. Nah, ini teksnya dan siswa membaca teks ini kemudian berupaya memahaminya. Cara penilaian membaca adalah siswa menuliskan kembali bacaan yang dia baca sebanyak 3, 2, atau 1 kalimat di buku siswa. Kemudian guru memeriksa buku siswa atau kalimat yang ada di buku siswa. Kemudian guru meminta siswa menuliskan kembali kalimat yang ditulisnya di papan tulis. Kemudian guru juga bisa mendiskusikan kalimat-kalimat yang dibuat oleh siswa di papan tulis itu setelah papan tulis itu penuh dengan kalimat-kalimat yang ditulis oleh siswa. Siswa pun bisa menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Jika menggunakan proyektor dengan komputer atau gawai juga bisa terhubung dengan proyektor, ada sejumlah aturan yang bisa diberlakukan. Misalnya, guru bisa menayangkan bacaan satu di proyektor. Kemudian, siswa membaca dalam hati dalam satu waktu, misalnya 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Kemudian guru menutup proyektor dan siswa diminta untuk menuliskan 3, 2, atau 1 kalimat pemahamannya di buku masing-masing. Kemudian siswa mendiskusikan kalimat pemahaman siswa tadi terkait dengan tema atau detail-detail atau hal-hal yang relevan dengan yang dia baca. Demikian selanjutnya, guru bisa menayangkan bacaan berikutnya atau paragraf berikutnya di proyektor. Jika guru menayangkan bacaan tanpa proyektor, jika guru mempunyai bacaan tanpa proyektor, maka bacaan itu bisa diperoleh dari gawai atau koran, atau majalah, atau buku pelengkap. Dengan begitu, hanya guru saja yang mempunyai bacaan. Maka langkah-langkahnya adalah pada hari pertama, siswa pertama diberi atau dipinjami gawai untuk membaca tema 1 dalam hati. Kemudian guru mendiskusikan pemahaman bacaan siswa tadi terkait dengan bacaan yang dibacanya. Kemudian siswa-siswa memang mendengarkan hasil diskusi tadi dan mungkin bisa memberikan penilaian atau masukan atau pemahamannya. Kemudian bacaan tadi bisa dibacakan dengan nyaring, dan ini adalah pembelajaran mendengarkan dan membaca nyaring. Kemudian
Guru mendiskusikan pemahamannya dengan seluruh siswa. Kemudian pada hari berikutnya, siswa berikutnya dipinjami gawai untuk membaca tema kedua di dalam hati dan seterusnya. Pembelajarannya seperti itu. Demikian pembelajaran membaca pemahaman untuk karangan fiksi dan non-fiksi untuk dengan menggunakan gawai atau proyektor. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.